Saudara, diawali dengan pada saat saya sedang baca Alkitab, saudara. Sebenarnya saya lagi baca Alkitab Perjanjian Lama. Mendadak Tuhan suruh saya baca Alkitab Perjanjian Baru di Matius 1, saudara. Pada saat saya sedang baca, ada sesuatu yang menggelitik hati saya. Pada saat silsilah Yesus Kristus saya baca, saudara. Saudara, di Matius 1 ayat 6 dikatakan, ada satu kata yang menggelitik hati saya, yaitu nama seorang yang bernama Uria, saudara. Pada saat saya sedang berkata, Tuhan ada apa dengan Uria? Saudara tahu pada saat saya buka dan saya dalami, ternyata Uria mengandung kata Jehovah Ori, saudara. The Lord is my light, saudara. Saudara, saya kaget, saudara. Biar bagaimana kalau saudara tahu kita sedang terus menggemakan yang namanya Yesaya 60, saudara. Dan saudara percaya Yesaya 60 akan tergenapi dalam hidup setiap kita dan bangsa kita, saudara. Ada satu kata yang bergema terus di hati saya. Jadilah terangna dimanapun berada. Saya mau jelaskan kepada saudara sedikit demi sedikit. Semoga saudara bisa mengerti lebih dalam lagi tentang arti Uria, saudara. Bagaimana seseorang yang sebenarnya tidak dianggap, tapi menjadi seseorang yang begitu luar biasa, saudara. Next. Saudara, di sini dikatakan nama Uria berasal dari katanya Uria, saudara. Akhiran ya itu menunjuk kepada Jehovah, saudara. Saudara tahu ternyata arti Uria itulah Jehovah is my light atau my flame. Jehovah ada terangku, apiku, kobaranku, luapanku, sinarku, kekasihku. Kalau saudara baca Mazmur 27 ayat 1, di situ dikatakan dari Daud. Mari kita baca sama-sama, saudara. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, saya mau berkata buat saudara, hari-hari ini terang kita harus makin bercahaya di antara kegelapan, saudara. Saudara, saya percaya beribu-ribu %, saudara, kalau Indonesia akan diselamatkan, saudara. Saya percaya beribu-ribu %, saudara, yang namanya bangsa-bangsa akan diselamatkan. Tapi dibutuhkan satu pengertian dan kerjasama antara kita anak-anak Tuhan dengan Tuhan, saudara. Saudara, saya mau berkata memang kekuatan kita tidak seberapa. Memang yang namanya kita tidak banyak, saudara. Tapi saya mau berkata, saudara, di mana-mana. Nanti di akhir cerita saya akan cerita kesaksian saya bagaimana saya ke Solo, saudara. Saya melihat begitu banyak hal-hal yang ajaib yang terjadi. Dan di situ saya hanya berkata, ya Tuhan, memang Yesaya 60 sedang kau genapi untuk Indonesia. Dan saya juga melihat, saudara, kemarin Pastor Leo masih di Medan, saudara. Bagaimana mereka mengarak tabut, saudara, jalan ke Medan. Di jalan-jalan bahkan kemarin beliau KKR, saudara, segala macam. Dan saya melihat akan banyak pasukan-pasukan Tuhan yang bangkit, saudara. Dan mereka menjadi terang dimanapun mereka berada. Dan Indonesia akan menjadi terang yang akan menyinari seluruh dunia, saudara. Next. Saudara, nama Uria, saudara tahu di asalnya dari mana? Dia orang Het, saudara. Dan kalau saudara tahu di Alkitab ada 6 suku yang harus dihabiskan, saudara. Dan salah satunya adalah suku Het, saudara. Tapi saya mau berkata buat saudara. Saudara tahu ceritanya. Bagaimana yang namanya Uria. Pertama kali saya mau bikin PPT ini, mendadak Tuhan ngomong, kasih judul PPT kamu pengabdian berdarah. Saya bilang, kenapa berdarah, Tuhan? Saudara tahu ayat ceritanya. Uria membawa surat kematiannya untuk diserahkan kepada panglimanya, Tuhan.
Saudara, saya mau berkata buat saudara, saya minimal dapat 12 poin mengenai bagaimana Uria begitu dihargai Tuhan. Tapi saya mungkin mau bahas hanya 3-4 poin saudara. Tapi 3-4 poin ini saya berdoa saudara benar-benar tangkap. Kalau kita adalah Uria-Urianya Tuhan yang akan membawa lawatan saudara. Saudara, Uria bangsa Het. Dan bangsa, kalau saudara baca cerita di Matius tadi, Tamar, Rut, segala macam saudara. Mereka berasal dari bukan suku Israel. Tapi satu-satunya silsilah Yesus Kristus yang berasal dari bangsa yang ingin ditumpas hanya dari Uria saudara. Dan saya mau berkata, setiap kita akan diubah sama Tuhan jadi Uria-Urianya Tuhan saudara. Yang hanya mau berkata, kesukaanku adalah Engkau sendiri Tuhan. Ya saudara, next. Saudara tahu yang terjadi setelah Uria mati saudara. Saudara percaya minimal ada 3 firman Tuhan yang berkata orang-orang memberikan nama Uria untuk jabatan imam saudara. Bagaimana mungkin saudara seorang Uria berasal dari bangsa yang harus ditumpas, tapi pada saat dia mati, kematiannya membuat namanya harum jadi pahlawan, dan mendadak orang-orang berkata, aku ingin memberikan nama Uria kepada setiap anak-anakku. Nanti saudara bisa baca saudara, Uria itu benar-benar menjadi imam dari semuanya saudara. Setelah dia mati, namanya jadi harum. Dan setelah saya selidiki saudara, nama Uria disebutkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sebanyak 28 kali saudara. Saya dalamin lagi saudara. Ternyata angka 28 dalam Alkitab dipakai Tuhan untuk angka ukuran panjang dari 10 buah tenda pada kemah suci saudara. Saudara, saya mau saudara buka di dalam Keluaran 26 ayat 1 sampai 22 saudara. Keluaran 26 ayat 1 sampai 2 saudara. Saudara lihat di sini dikatakan, kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu muda, tua, dan kain kirmisi, dengan ada kerupnya, buatlah ali tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Saudara, saya mau berkata buat saudara, apa hubungannya Uria dengan kemah suci? Saya mau berkata buat saudara, di sini dikatakan lenan halus yang dipintal benangnya. Saudara tahu artinya apa? Uria menjalani proses dan didikan Tuhan yang tidak gampang saudara. Tapi saudara tahu ujungnya, yang namanya Uria mendapat perkenanan dari Tuhan. Bahkan terakhir saudara, pada saat dia menghakimi Daud, Nabi Nathan datang mengatakan Daud. Saudara tahu Tuhan berkata, dia adalah bagianmu. Bagaimana mungkin suku yang dibuang, tapi Tuhan berkata dia sendiri merupakan bagian. Pada saat Tuhan mengangkat kita, kita akan jadi anak-anaknya Tuhan yang akan diangkat dan disamakan dengan orang-orang yang menjadi bangsa pilihan saudara. Di sini saya mau berkata buat saudara, maukah saudara dididik sama Tuhan sampai jadi seperti Uria yang namanya harum sampai hari ini saudara? Maukah saudara dididik oleh pemimpin-pemimpin kita yang sebenarnya sakit saudara, yang sebenarnya salah dimengerti, sering banget saling mengerti. Tapi maukah saudara berjalan terus dan percaya setiap apapun yang pemimpinku lakukan itu adalah yang terbaik buat hidup setiap kita saudara. Saudara, yang namanya didikan gak pernah enak saudara. Yang namanya didikan gak pernah menyamankan kita saudara. Tapi saya mau berkata, setiap didikan yang kita alami
akan membuat kita keluar dan melihat kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara, pertama kali saya bertobat, saya ingat banget, saudara. Saya disuruh kesaksian, saudara, di gereja di Kelapa Gading, saudara. Saudara tahu yang terjadi pada saat saya kesaksian? Pertama kali saya turun, saya buka handphone. Ada telepon miss call dari keluarga besar saya, saudara. Saudara tahu yang terjadi? Pada saat selesai kebaktian, dia telepon saya lagi, saya keluar, saya bilang ada apa? Ini dari salah seorang keluarga besar saya sebagai pengganti ayah saya, saudara. Dia berkata, kamu bisa kesaksian ya? Saya bilang iya. Please ya, dia bilang. Jangan pernah kesaksian lagi. Saya bilang kenapa? Bikin malu nama keluarga besar. Jangan pernah, dia bilang. Sudah lo kamu narkoba aja. Jangan sampai kamu beritakan ke seluruh dunia kalau kamu bekas narkoba. Bapak Ibu tahu jawaban saya apa? Saya bilang hidup saya sekarang sepenuhnya milik Tuhan. Saya gak pernah ngerti, saudara. Pertama kali saya kenal Tuhan, saya hanya bisa berkata seperti itu. Dan saudara tahu, sejak saat itu keluarga besar kami memusuhi kami. Teman-teman kami meninggalkan kami. Dan saudara tahu butuh waktu 7 tahun untuk saya kembali kepada keluarga besar saya. Dan mereka menerima semua yang dari Tuhan untuk saya ajarkan kepada mereka, saudara. Dulu keluarga besar kami, kalau saya ngomong sedikit, mereka mencibir kepada kami. Tapi sekarang saudara tahu, saatnya kami sedang menuai. Pada saat mereka mungkin mencibir, tapi setiap mereka ada masalah, mereka WA atau telepon kami, tolong doakan kami sedang ada masalah. Saudara, saya mau berkata, setiap didikan akan membuat saudara jadi batu permatanya Tuhan. Siapa yang mau jadi permatanya Tuhan boleh angkat tangan. Saudara angkat tangan tahu konsekuensinya, saudara. Saudara, yang namanya proses permata gak gampang loh, saudara. Diambil dari gunung, masih campur dengan batu-batu, kemudian dipotong kiri, potong kanan, potong semuanya, saudara. Dan potongan itu sakit tuh, saudara. Setelah saudara taruh di toko emas permata tersebut, ada pembeli datang. Pembeli bilang, saya gak suka seperti ini, saya mau bentuknya seperti bintang Daud. Saudara mendadak dipotong-potong lagi jadi bintang Daud, saudara. Itu namanya didikan, saudara. Masih mau jadi permatanya Tuhan? Masih mau jadi permatanya Tuhan? Atau saudara mau jadi batu kali? Batu kali gampang, saudara. Saudara potong kemanapun tetap namanya batu kali, saudara. Dan tidak ada artinya. Tapi kalau permatanya Tuhan, nikmati didikan itu, saudara. Jadilah lenan yang dipintal halus. Bicara halus itu bicara apa? Bicara saudara dihabiskan. Gengsi saudara. Kebenaran diri sendiri saudara. Semuanya habis, saudara. Saya mau berkata buat saudara. Ikut Tuhan. Biarkan Tuhan yang ditinggikan. Kita makin direndahkan, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, di sini dikatakan. Kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Saudara tahu itu lambang apa? Lambang penebusan dari Tuhan Yesus, saudara. Ajaib ya, saudara. Pertama nama Uria, bangsa berasal dari bangsa yang ditumpas. Mendadak yang namanya dia membawa surat berdarah dan dia mati karena itu. Dan saudara tahu mendadak namanya dipakai oleh begitu banyak imam. Sampai 28 kali disebut nama Uria. Ternyata dulu Uria 28 kali bicara tentang kemah suci. Dan kemah suci bicara tentang dipintal lenan sampai halus. Bicara didikan. Dan kemudian dikatakan kain ungu tua, kain ungu muda dan kirmisi. Bicara tentang penebusan Tuhan yang begitu luar biasa yang sedang terjadi pada kita hari ini. Kita baru mengalami Paskah, saudara. Kita baru mengalami kebangkitan Tuhan. Saudara percaya pada saat Tuhan bangkit, kita dibawa Tuhan menjadi lebih dari pemenang, saudara. Saudara, saya lagi sebel sama orang yang kadang-kadang saudara bangkit. Selamat Paskah ya Pak Step ya. Oh iya, selamat Paskah saya bilang. Tolong doakan saya ya Pak ya.
Saya masih punya masalah dengan keluarga saya masih punya dengan ini. Dan dia berkata, saya memilih, saya sedang berdoa buat keluarga saya Pak. Saya sementara skip pelayanan saya dulu ya Pak. Saya bilang sama dia, kamu layani keluarga kamu dan kamu tinggalkan destiny kamu. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan meninggalkan kamu. Saudara, saya mau berkata buat saudara, masalah kita tidak pernah ada habis-habisnya saudara. Bahkan ada teman saya yang berkata begini, enak ya Step sekarang kamu pelayanan. Nanti saya kalau sudah tidak punya masalah, saya sudah punya uang banyak, anak saya sudah kuliah, sudah menikah, sudah punya cucu, punya anak segala macam, baru saya mau pelayanan. Saya mau berkata buat saudara, nanti ketemunya pada saat kita di 2x2 saudara alias di kuburan saudara, baru saudara bisa melayani. Saya ingat cerita Pak Agung almarhum. Waktu itu beliau pengen KKR di Jogja. Saya ingat banget. Beliau lagi sakit saudara. Dan saudara tahu mendadak Tuhan ngomong. Naik ke mimbar. Ajak mereka. Tantang mereka. Yang sakit. Aku akan sembuhkan mereka. Pak Agung berkata apa? Tuhan, aku lagi sakit Tuhan. Roh Kudus ngomong, lakukan bagianmu. Pak Agung naik dan Pak Agung berkata, siapa yang sakit kalian boleh maju, Tuhan akan berikan kesembuhan buat kalian. Dan saya mau bersaksi buat saudara, mendadak begitu banyak orang yang datang dan orang tersebut mendadak mengalami Tuhan, bukan dari anggota kita loh saudara, tapi dari Kedar dan Nebayot yang selama ini kita doakan di dalam Yesaya 60 saudara. Dan saudara tahu, pada saat mereka melihat lawatan kesembuhan, pada saat Pak Agung turun ke mimbar, mendadak apa yang Pak Agung rasakan kesakitan, mendadak tidak dirasakan lagi. Artinya apa? Pada saat kita melakukan bagian kita untuk orang lain, masalah kita akan dibereskan oleh Tuhan saudara. Saudara, saya mau berkata buat saudara, masalah itu tidak akan pernah habis saudara. Ada satu statement saya yang sering saya katakan saudara. Kita tidak pernah bisa melarang burung terbang di kepala kita saudara. Tapi kita bisa melarang burung itu buang kotoran di kepala kita. Artinya apa saudara? Kita tidak pernah bisa melarang masalah datang kepada kita. Tapi kita bisa punya respon. Kita katakan masalah ada di bawah kaki kita. Dan kita akan terbang tinggi mengatasi setiap badai saudara. Saudara, saya mau berkata. Inilah orang yang dibuang tapi menjadi pahlawan saudara. Saudara, di sini dikatakan lagi. Next boleh PPT-nya. Uria dan tenda kemah suci. Pada saat dia dipintal lenan sampai halus. Dan kemudian yang namanya Uria ditebus oleh Yahweh. Dia menjadi orang hamba Tuhan yang hidupnya berkenan kepadanya. Kehidupan yang dipulihkan membuat Uria itu menyenangkan hati Tuhan bagaikan tenda kemah suci. Next. Saudara lihat di sini. Saudara tadi yang saya bilang, lenan halus hidupnya dibentuk oleh Tuhan. Kain ungu tua, kain ungu muda dan kain misi, lambang darah Yesus saudara. Next. Saudara, di sini juga dikatakan dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu. Kerup bicara lambang tabut Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, hadirat Tuhan. Buatan ahli tenun bicara apa? Saudara, yang namanya Uria ikut Daud sejak dari gua Adulam saudara. Yang namanya dia mengalami proses yang tidak gampang. Bahkan saudara tahu, saudara ini bisa baca Alkitab. Yang namanya Uria, ranking tentaranya 37 saudara. Dari 37 tentara saudara. Artinya ranking terakhir saudara. Tapi saya mau berkata pada saat dia dibentuk jadi tentara. Saudara baca kelanjutan dari ceritanya. Tentara Daud bertambah. Ada 51 tentaranya saudara yang dipercaya. Dan Uria mendapat ranking 36 saudara. Bukan yang terakhir lagi. Artinya apa? Pada saat Uria mau dibentuk.
Pada saat Uria pengen dididik, pada saat Uria ingin di-upgrade, mendadak yang namanya Tuhan memberikan dia ranking kenaikan tingkat, saudara. Memang mungkin saudara berkata, Pak, cuma 1 ranking naiknya. Tapi saudara lihat, dari 37 yang terakhir jadi 36 dari 51, itu bukan terakhir, saudara. Bukan 1 tingkat. Dan yang ajaib, Uria, memang kekuatan dia tidak seberapa. Kalau saya baca perdalam, saudara, dia tidak bisa perang seperti jenderal-jenderal yang lain. Makanya kalau saudara baca, kenapa Daud berkata kepada Panglima Yoab, taruh Uria di depan. Karena Uria tidak bisa perang di depan. Dia tidak punya kemampuan banyak. Dia biasa perang di belakang. Dan Daud saking jahatnya, dia tahu kalau aku taruh di depan, dia pasti akan mati. Dan saudara tahu, Uria mati. Tapi kematian Uria membuat dia mendapat perkenanan Tuhan. Apa hubungannya dengan tabut, saudara? Next. Ini ajaib, saudara. Pada saat Daud mengundang Uria datang dari medan perang. Saudara, ini ajaib kata-katanya, saudara. Daud suruh Uria pergi. Hampiri istrimu. Cuti. Seperti sekarang kan. Mahanaim tuh mana pernah ada cuti. Wak semuanya, saudara. Tapi saya mau berkata. Saudara baca tuh di dalam 2 Samuel. Mari kita baca sama-sama, saudara. Di sini ajaib kata-katanya, saudara. 2 Samuel 11 ayat 11. Di sini dikatakan, saudara. Pada saat Daud berkata, ayo Uria, pergi ke rumahmu. Cutilah sama istrimu. Saudara tahu kata-kata apa yang pertama kali dia berkata? Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakah aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Saudara, biasanya kita akan berkata saya, istriku, adikku atau apapun. Ini statement yang aneh, saudara. Uria ngomong pertama kali, tabut. Apa artinya tabut, saudara? Saudara, pada saat Uria berjalan dengan Daud dari Gua Adulam, yang namanya dia melihat, saudara, bagaimana yang namanya tabut, saudara, direbut. Bagaimana yang namanya tabut, gara-gara tabut usah habis, saudara. Tapi yang dia lihat bukan usah habis. Tabut ditaruh di rumah Obed Edom. Dan dia mendengar dari Daud kalau Obed Edom diberkati karena tabut. Dan saudara tahu yang namanya Daud yang membuat dia terpaut dengan tabut adalah apa? Pada saat Daud menanggalkan semua jubahnya, dia pakai baju efod, dia giring tabut, dia menari-nari di hadapan Tuhan. Itu yang membekas di hati Uria. Dan dia berkata, aku mau setiap hari ada di dalam tabut alias di dalam hadirat Tuhan, saudara. Saudara, jadikan tabut atau hadirat Tuhan, keintiman dengan Tuhan menjadi hal yang utama di dalam hidup kita, saudara. Sudah enggak ada pilihan lain, saudara. Saudara boleh pelayanan kemana-mana. Saudara belajar kalau Tuhan suruh roh saudara restlah di dalam Tuhan, saudara. Ngecas, saudara, ngecas, saudara. Saya berusaha setiap pelayanan, saudara. Saya hari Sabtu tetap ada di Mahanaim. Karena saya tahu, saudara, satu-satunya yang bisa membuat saya tetap kuat, membuat saya tetap punya hikmat, membuat saya di-upgrade adalah pada saat saya berada di hadirat Tuhan, saudara. Bukan saya melarang pelayanan, saudara, tapi belajar utamakan ada di dalam hadiratnya, saudara. Next. Pada saat Uria dibentuk, kemudian Uria ditebus, kemudian Uria berkata, pilihanku adalah dalam hadirat Tuhan. Semuanya itu menjadi persembahan yang berkualitas di atas rata-rata yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Saudara tahu mau memberikan persembahan di atas rata-rata sama Tuhan?
Kerjakan bagianmu saudara. Saya kemarin ngobrol sama anak STT. Saya bilang kalian boleh marah sama pemimpin kalian. Pilihan kalian cuma satu. Kalian mau mendoakan pemimpin kalian atau kalian mau bikin grup barisan sakit hati, saya bilang. Dan saya mau berkata buat saudara, barisan sakit hati kalian buat, ujungnya kalian akan menjadi barisan kepahitan dan tidak pernah bisa masuk ke tanah Kanaan. Bahkan ujungnya kalian akan menerima Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan saudara. Di sini saya percaya orang yang tidak dianggap, yang bangsanya dihabiskan. Bahkan kalau saudara baca Alkitab, itu suku Het disebut pertama kali sama Tuhan. Habiskan suku Het. Tapi ada satu orang yang ikut Daud. Dan saudara tahu orang itu membawa harum nama Tuhan saudara. Next. Sebelumnya. Ya. Next, ya, benar yang tadi. Sebenarnya Uria adalah orang yang harus ditumpas karena dia orang Het. Tapi ketika Uria menggabungkan diri dengan rombongan Israel, mau percaya kepada Allah Israel yang hidup, seperti halnya Rahab dan Rut, Tuhan menerima Uria menjadi warga negara Israel. Saudara tahu arti Het itu apa? Ternyata setelah saya selidiki, arti Het adalah dosa masa lalu saudara. Dan saudara percaya oleh kuasa salib Kristus kita diubah menjadi warga kerajaan surga. Dan saudara percaya dosa masa lalu kita ditutup sama Tuhan dan tidak pernah bisa dibuka lagi. Karena kita tahu kita sudah jadi warga kerajaan surga saudara. Ajaib ya saudara ya. Saya makin terkesima dengan Tuhan saudara. Saya makin terheran-heran dengan Tuhan saudara. Benar-benar setiap kata di Alkitab itu mengandung makna yang begitu dalam saudara. Next. Di sini dikatakan yang mesti saudara tahu. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudara, kalau saudara baca, sebenarnya bagian yang untuk yang mulia adalah bangsa pilihan Tuhan saudara. Tapi untuk maksud yang mulia berasal dari kayu dan tanah, itu bagian kita saudara. Tapi saudara lihat, boleh saudara buka next PPT-nya. Pada saat Uria menyenangkan hati Tuhan, ayat 21 terjadi saudara. 2 Timotius 2 ayat 21 terjadi saudara. Apa saudara yang terjadi? Bentar saudara. Di sini dikatakan, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara lihat, Uria bangsa terbuang, digunakan seperti tanah untuk maksud yang kurang mulia. Tapi karena pengorbanan dia, karena dia mau berkata, aku mau dididik, aku adalah orang yang harus tahu diri, aku akan kerjakan semuanya all out. Dan mendadak ayat 21 Tuhan berkata, Uria, karena engkau menyucikan dirimu dari hal-hal yang jahat, engkau akan menjadi perabot rumahku untuk maksud yang mulia. Saudara, mendadak Uria di-upgrade saudara. Bukan sebagai tanah lagi, tapi sebagai bagian dari emas dan permata saudara. Saya percaya bagian kita adalah bagian menjadi emas dan permata saudara. Next. Yesaya 60 ayat 19 berkata apa? Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi menjadi memberi orang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi saudara dan saya, dan Allahmu
akan menjadi keagunganmu. Saudara, ajaib ya saudara ya. Tadi Rolis bicara tentang terang. Tuhan juga bicara tentang Yehovah Ori, the Lord is my light. Saudara, saya mau cerita tentang kesaksian saya sebelum saya selesai saudara. Saudara, saya pergi ke Solo saudara. Saya mengalami dua hal yang saya belajar saudara. Saya datang ke satu desa di Sukoharjo saudara. Itu desa Kedar dan Nebayot saudara. Saya kemarin ngobrol sama Ibu Iin waktu pemuritan. Sepertinya kita kurang doain anak-anak Tuhan ini Bu. Kita setiap kali berkata Yesaya 60 Kedar dan Nebayot. Makanya kita mesti, saya bikin note di tempat doa saya, pasukan saya. Mulai doakan anak-anak Tuhan. Karena kita mau percaya anak-anak Tuhan akan jadi api yang dibangkitkan kembali. Dan pada saat dibangkitkan kembali, kita percaya saatnya Indonesia dimuliakan. Surga turun ke bumi saudara. Saudara tahu pada saat saya datang ke situ, saya masuk ke desa itu saya merasa gak enak saudara. Kemudian saya bilang sama tim saya bilang, ini tempat gak enak loh. Iya kok, ini tempat Kedar dan Nebayot. Terus saya bilang ngapain kita kesini? Nanti engkau akan lihat. Saudara tahu di tengah-tengah itu, saya berhenti di satu rumah. Rumah itu ada salib besar saudara. Dan saya bilang di sini ada gereja. Ada. Saudara tahu saya turun saudara. Saya bertemu dengan gembalanya. Saudara tahu nama gembalanya siapa saudara? Sampai saya ulang-ulang 3 kali saudara. Pak, saya Stefanus. Saya bejo. Saya Stefanus Pak, saya bejo. Pak, saya Stefanus, saya bejo. Saya bilang, Bapak namanya Bejo? Iya, nama saya Bejo. Saudara tuh ada hamba Tuhan, orang sederhana saudara. Terus saya diajak duduk sama dia, saya ngobrol. Saudara saya bilang, Pak, Bapak berani Pak di sini Pak. Terus dia cerita sama saya. Pak Stef, saya adalah orang ke-11 yang berhasil membangun rumah ibadah di tempat ini. Terus saya bilang begini, yang 10 kemana Pak? Yang 10 pergi Pak, diusir. Tapi saya percaya saya bisa bangun bukan karena saya. Tapi benih-benih dari pendahulu kita itu menjadi benih yang mengharumkan nama Tuhan. Dan mendadak saya bisa bangun tempat ini. Terus saya bilang, Pak itu salib besar loh Pak. Itu ada ceritanya Pak Step. Apa saya bilang? Jujur Pak Step, saya gak punya ketakutan. Saya cuma pengen bikin ya rumah kagak ada salib segala macam. Mendadak preman-preman anak-anak muda itu menghampiri saya waktu saya sedang bangun. Pak, Bapak kan gereja kan? Iya, kenapa gak bikin salib? Maksud adik apa ya? Kami bikinin salib. Saudara tahu yang terjadi apa? Mereka bikinin salib di depan rumahnya saudara, besar saudara. Dan preman itu ngomong begini, Pak, kami bikin rumah belajar di sana saudara. Bapak Ibu tahu yang terjadi. Setiap rumah belajar itu mulai kebaktian. Yang jaga itu preman-preman anak-anak itu saudara. Dan mereka berkata tidak ada satupun yang bisa mengganggu tempat ini. Dari orang yang tidak pernah percaya. Satu lagi yang lebih ajaib saudara. Saya pergi ke Wonogiri saudara. Saya bertemu dengan seorang pendeta yang usianya sudah 61 dan kena stroke saudara. Saudara saya datang, saya kulonuwun sama dia. Saudara tahu dia cerita apa? Saya melihat setiap dia bicara ada air mata yang keluar. Dan saya melihat mukanya meskipun hitam tapi ada sinar kemuliaan Tuhan saudara. Saya bilang, Pak cerita dong Pak. Bapak bagaimana Bapak punya pengalaman? Saudara tahu dia cerita. Dia asal dari Surabaya saudara. 9 bersaudara saudara. Dan ayah ibunya adalah pemimpin tertinggi Kedar dan Nebayot saudara. Dia anak ke-7 saudara. Dia ketemu dengan Tuhan di kamar saudara. Pada saat dia sedang sembahyang saudara. Dan dia berkata sama ayah ibunya, saya mau menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Dan ayah ibunya berkata, silakan keluar dari rumah. Jangan pernah tinggal di sini. Dan mendadak Tuhan suruh dia pergi ke Wonogiri saudara. Saudara tahu singkat cerita. Dia punya jemaat sekarang ada 150 kakak saudara. Dan saudara tahu yang terjadi apa? Jemaatnya bukan ngambil domba orang lain saudara.
Tapi dia menginjili Kedar dan Nebayot, saudara. Dan 150 kakak semuanya berasal dari Kedar dan Nebayot, saudara. Dan saudara tahu yang terjadi? Yang namanya dia menjadi salah satu pengusaha jamu terbesar di Wonogiri, saudara. Dia punya rumah, saudara tahu, sekitar 5.000 meter, saudara. Di dalamnya ada gereja, saudara. Dan dia bilang, Pak Step, ini gereja saya yang baru, Pak Step. Kalau Pak Step mau datang ke tempat ini, Pak Step boleh nginap. Itu ada kamar untuk hamba Tuhan. Kapanpun Pak Step datang, Pak Step boleh ngisi kebaktian di tempat ini. Terus saya bilang, Pak, gereja Bapak yang lama di mana? Ini barusan saya ngomong sama anak Bapak. Kalau gereja itu boleh dipakai buat kebaktian dimanapun berada. Saudara, saya mau berkata buat saudara. Terus dia bilang, Pak Step tadi lewat rumah saya kan ada gangan, Pak Step, iya. Itu ada rumah 2, Pak Step. Itu rumah lumayan besar kan, Pak Step, iya. Itu rumah adik saya, Pak Step, dan kakak saya. Saya kasih mereka rumah, saya kasih mereka pekerjaan. Tapi sampai hari ini mereka belum terima Tuhan Yesus. Tapi saya percaya, Pak Step, satu orang percaya seluruh keluarga diselamatkan. Saya cuma mau berkata buat saudara, maukah saudara jadi uria-urianya Tuhan? Maukah saudara menjadi pelaku? Terakhir saudara tahu, Uria menjadi pemain, bukan penonton, saudara. Pasukan Daud ada 600, saudara. Tapi hanya 51 orang yang dipilih sebagai tentaranya Daud. Yang lain kemana? Yang lain jadi penonton, saudara. Saya berharap kita tidak jadi penonton. Kita jadi pemain yang akan melaksanakan seluruh amanat Tuhan Yesus Kristus. Di mana Matius 28, 19 ayat 20 akan terjadi pada setiap kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.